Baju baru alhamdulillah dipakai di hari Apaan tuh? punya. Ih, nyanyi-nyanyi nggak jelas. Baju baru dong, ini kan baju baru nih buat lebaran nanti. Gua mau udah beli, bentar lagi lebaran loh. Berapa hari lagi kan lebaran. Coba lihat. Enak aja lihat-lihat no. Tuh belinya gitu. Di tuh paket. Terus enggak? Lecek itu mah. Ya namanya kan bajunya. baru-baru dipaketin tuh kan. Ih, warna mah putih harusnya mah. Yang Kan hari beli juga suci. siapa? Suci itu yang penting hatinya. Bajunya mah apa aja bebas. Oh. Emang lebaran harus baju baru? Iyalah. Bukannya baju harus baru. hati yang baru lah. Hati mah belakangan, yang penting baju dulu kan kelihatan sama orang no. Pakai baju Ih, baru. di mana-mana mah hati yang baru, baru baju baru. Hati mah belakangan. Kan Beli di kelihatan mana sama itu? orang no. Baju, yang penting bajunya dulu. Belinya di mana? Di online lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Pak Pak Ustadz. Lagi ngapain Mang Adang ini? Biasa Pak Ih, Ustadz. pamer, masalah Pak Ustadz, tahun pamer. apa namanya, Pamer, baju baju baru. baru, pamer. Ini menyambut hari raya, makanya beli baju baru. Ih, Dapat Jadi harus segala dapat baru. beli apa dapat THR Mang Beli Adang? Pak Ustadz tuh. enggak lihat dia tuh. mah, Pak Ustadz paling kasbon. Enak aja masa iya di itu no, lihat no. Oh iya benar. Namanya benar, siapa benar. no? Benar No. benar Tuh. benar. Ya udah Gaya udah. benar, Nggak pamer, apa-apa, pamer. persiapan, Mbak. Apa namanya baju baru. Iya. Nih Mang Adang. Hmm. Pokoknya Ya, Pak Ustadz. Lebaran itu bukan saja bajunya yang baru, tapi taat kita kepada Allah juga harus ditingkatkan. Karena selama bulan puasa kita menahan hawa nafsu, ya, menjaga hawa nafsu kurang lebih 29 hari ataupun 30 hari. Nah, makanya jangan buru-buru lebaran menentukan dulu. Yang menentukan itu nanti kita ikut saja. Ada Menteri Agama, ada MUI, ada NU. Nah, kita nanti ikut aja pengumumannya. Gitu tuh. Sebagaimana ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan hitung-hitungan. 1 bulan itu ada 29 hari, ada 30 hari tuh. Nah, sekarang beberapa hari lagi untuk lebaran. Berapa hari lagi ya? Ya, berapa lagi Madang? Ini udah siap baju baru ini. Iya kan menyambut hari hari raya Pak Ustadz, lebaran. Makanya udah beli. Oh, Gitu. iya, Biar iya, pas iya. lebaran tuh baju pada baru. Masa bajunya doang, hatinya juga harus baru ya, Pak Ustadz? Iya. Ya sudah, nggak apa-apa. Hatinya baru bukan di baru bagaimana? Laisal id liman labisal jadid. Bukan berarti lebaran tuh tahu apa namanya baju baru doang. Walakinal id liman ta'atahu tajid. Itu tetapinya lebaran itu juga harus ada peningkatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Pak Ustadz, emangnya kalau lebaran itu sama aja kayak hari kemenangan? Emang kemenangan tuh apa, Pak Ustadz? Ya. Itu baju baru kemenangan itu. Ih, masa kemenangan main bola tuh, menang. Iya. Jadi semuanya Iya. tuh semuanya harus kita kan menyambut hari raya, jadi semuanya harus suci, harus baru. Oh, emang iya Pak Ustadz? Iya. Kayak gitu, mas baru semuanya. Nih perlu diluruskan. Hmm. Makna Idul Fitri itu apa sih?
Satu, sebagai hari kemenangan. Hari kemenangan itu adalah sebagaimana kita sudah menjalankan puasa sebulan penuh dengan baik. Akhirnya hari lebaran kita buka. Merdeka, menang, berbahagia, bergembira. Karena telah melaksanakan sebulan penuh kita berpuasa. Bisa menjaga hawa nafsu, ya. Bukan hanya puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga ada puasa lisan, ada puasa mata, ada puasa telinga, dan lain-lain sebagainya. Lagi puasa jangan ngomongin orang, jangan menggibah. Gibahin saya, Ih. Ustaz. Waduh, Mana ada. Mang Saya Adang tadi nih. kalau saya beli ini aja dia kepo pengen tahu coba. Ya udah kan itu kan siapa tahu bajunya robek-robek saya mah lihat. Masa iya beli tuh Pak di Ustadz. paket. tapi tadi itu pokoknya udah ditunjukin Iya tuh, benar. baru Iya. tuh. Dia irian itu mah. Tapi nggak ada bonnya Pak Ustadz. Kan coba gini aja. Ini lihat noh, tuh. Tuh. Tuh namanya gitu. Ini baju barunya beneran baru, dapat utang apa enggak nih Pak? Kayaknya pay later. Yang penting mah beli, enggak Ustaz. dapat beli beneran itu. Iya. Gitu ya. Nah, itu lisan harus dijaga. Lagi puasa jangan gibah. Jangan namimah, adu domba. Itu tuh ya. Itu mata juga harus dijaga. Jangan sampai ada perempuan yang bedaknya medok. Wih, ngeri kayaknya Oh, itu. itu mah Ini kesukaan Mang Adang itu mah. Nah, Mang Adang juga perempuan juga sama. Kalau ada laki-laki yang ganteng, melotot, Itu mah harusnya Pak Ustadz Jangan. kan cuci Lagi mata. puasa. Cuci mata. Itu. Kalau saya ngeliat yang lain mah dikomplain. Liatin tuh. Ya. Giliran dia mah. Awas, jaga mata, jagalah hati. Tuh, ya kan? Jangan kau sakiti. Bagus Pak Ustadz, Nah, suaranya itu bagus. tuh. Ustadz. Nah, jadi benar itu. Ya, tambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Selain itu apa Ustaz? Ya. Dan biasanya kan maaf-maafan tuh. Apa Nah, pentingnya iya. maaf-maafan Ustaz? Penting sekali. Penting sekali. Karena apa? Kita sudah menjalankan puasa 1 bulan penuh. Datang lebaran disebut juga Idul Fitri, kembali fitrah, kembali suci. Bagi orang-orang yang beriman sudah menjalankan penteros 1 bulan penuh bulan puasa dengan baik, maka bagaikan bayi yang baru lahir bersih, tak punya dosa. Tapi ingat, itu sudah berurusan sama Allah. Tapi kita juga ada hak adami. Ada hak adami sesama manusia. Makanya begitu lebaran diutamakan juga saling memaafkan. Kalau orang kampung saya di sana, Pak Keren itu udah datang ke orang tuanya, mak, ayah, minta tobat pangampura ya, bukan kita nih dua kesalahan, selama iki kita nake dosa, sambil diusap-usap kepalanya itu, akhirnya apa? Iya kita semunu maning, jeruang tua nih kawan-kawanku, lah itu udah plong, udah gitu baru ke tetangga muter, gitu kan, salam-salaman. Kalau punya dosa, mohon maaf ya, lahir batin. Itu penting itu tuh. Oh, apa nih? Lo selesai. Dia belum minta maaf Pak Ustadz banyak salahnya. Ya nanti lebaran lu minta maaf ke Emang gua. harus lebaran aja Pak Ustadz minta maaf. Oh, enggak. Nanti kan biar Minta lebaran lebih maaf afdol kapan itu Pak saja. Ustaz. Ya kalau kita merasa punya salah, punya dosa sama siapapun, bersegera untuk meminta maaf. Ya kan? Harus segera meminta maaf. Karena apa? Wal afina 'anin nas. Yang bagus itu mau memaafkan kepada orang lain. Tuh. Berarti bukan cuma lebaran aja Pak Ustadz ya? Bukan lebaran saja. Jadi mau minta maaf punya salah itu jangan nunggu lebaran. Mengadang. Lah saya mau minta maafnya nantilah nungguin lebaran aja. Jangan. Biar dirapel Pak Ustaz. Iya. Lah mending nyampe umurnya. Kalau nggak nyampe masih punya dosa. Gimana? Nyampe lah. Optimis, kita harus optimis. Iya, iya, Nanti iya. tawar-tawar umur Mudah-mudahan kan
Mudah-mudahan kita berikan umur panjang, bisa bertemu di bulan apa? Puasa. di bulan 1 Syawal, berarti Idul Fitri, Lebaran. Gitu tuh. Tapi Pak Ustadz, kadang saya itu yang paling susah itu memaafkan tetangga yang punya utang. Nih, lu juga punya utang sama gua. Kan gua mau dibayar. Ini tetangga kalau itu susah bayar utangnya gimana tuh Ustadz? Benar. Ini punya utang. Iya, kalau punya utang gitu. Kadang kita suka masih sebel gitu. Ini punya utang, masih punya utang gitu. Gimana Ustadz? Rasulullah SAW pernah diundang untuk menyolati seseorang. Begitu mau menyolati, ada yang bilang bahwasannya si almarhum ini dia punya utang sama seorang yang belum terbayarkan. Berhenti Rasulullah itu tidak mau menyolatkan itu. Jadi penting kalau punya utang itu gede apa kecil segera untuk dibayar. Kalau belum punya dia bilang mohon maaf ya, saya belum bisa membayar utangnya, mohon tempo sekian hari. Itu harus tepat lagi. Nanti ngomongnya sekian hari, lewat lagi. Kebanyakan kayak gitu Pak Ustadz. Ya gitu. Jadi kita mau memaafkan juga masih keinget bayang-bayang aja tuh. Punya utang nih gimana? Iya. Jadi saat itu masih gelundang gitu Iya Pak itu Ustadz. ya, kalau bisa tadi itu lebih bagusnya sudahlah maafkan saja. Kalau utang ya utang, Tetap urusan dimaafkan tetap ya. utang. Tapi tetap kita memaafkan. Karena apa? Mungkin belum bayar utang itu belum punya. Gitu tuh. Jadi yang paling bagusnya dikatakan orang yang bertakwa itu bila mana orang itu mau memaafkan kepada orang lain. Gitu. Terus Pak Ustadz, kalau yang punya utang nih bulan puasa tahun ini, terus belum dibayar tahun depannya lagi, soalnya numpukan utangnya. Terus itu gimana hukum puasanya Pak Ustadz? Sah nggak? Ya. Kalau bab puasa mah hukumnya sah-sah saja. Karena tidak keterkaitan batalnya puasa itu punya utang tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi puasanya tetap sah, tapi urusan masalah utang tetap dia punya utang. Harus dibayar. Gitu. Puasanya sah. Tapi urusan masalah utang nanti tetap harus dibayar. Gitu. Ya. Makanya bagi yang punya utang, memang Pak Erin punya utang. Nih dia Pak Ustadz nih, ngapain lagi tuh dia tuh kan ambil tuh Pak Ustadz. Mungkin Nanti kan utang dibayar. apa? Ini Pak Ustadz. Ih Pak Ustadz belum disuguhin minum. Iya, gimana Nih, sih Pak ini yang Ustadz punya nih. warung Dari nih? tadi saya juga Iya, saya jangan ngambil sendiri. Tengok. Ustadz. Ih dia mah udah Tengok biasa Pak Ustadz kiri. ngambil nih Pak Ustadz. mana kata saya tamu kok nggak disuguhin minum. Dari Iya. tadi Pak saya. Lupa Ustadz. Nah Pak ini Ustadz. mengadang udah ngereket aja tuh Iya makan lihat tuh Pak berondong Ustadz. itu. Udah biasa dia mah Pak Ustadz makan aja kagak bayar-bayar. Ngambil tak apa bayar ini. Harusnya mah bayar Pak Bayar, Ustadz, Ustadz. tapi dia sering Tapi kasbon. Oh, Nih, tuh kayak gini nih Pak Ustadz nih, nggak boleh kan sebenarnya. Boleh kan? Hmm. Kan dibayar. Catat jangan tidak catat takut lupa. Udah dicatat Pak Ustadz. Udah dicatat. Udah. Ya, udah. Berapa jumlahnya? Banyak ya? Enggak, Tuh, baru banyak ini. Pak Ustadz udah berapa ratus ribu tuh. Lihat. Biar laku, sayang kasih ini yang laku. Makanya saya doang ini megannya. Nggak apa-apa, Pak Rin, nggak apa-apa. Kalau lagi belum ada, dia Tuh. ngambil dulu makanan gitu tuh. Tapi Tuh. jangan lupa dicatat. Catat, Pak, Jangan selalu. ngambil aja ini mau dimakan nantinya lupa Itu, gitu. Nah, apa ini kan boleh. utang nih. Iya, utang. Mau dibayarnya kapan? Dia Tuh bilang. kapan? Kapan? Kan bentar lagi lebaran, Bos. Dapat persenan tuh. Itu baju baru mau kebeli lu. Gila. Habis saya buat beli baju. Iya. Makanya gimana tuh? Kalau lebaran kan dapat persenan tuh, Bos. Oh Iya, iya, Pak RT ngasih. Tuh dia mah lebih mentingin belanja Pak Ustadz Gitu tuh ya. kan Oh iya, nanti daripada saya bayar. bersihin hati. Kalau pesan saya sih, yang namanya utang itu diprioritaskan ya, jangan sampai terlambat bayar utang. Itu. Kalau punya segera bayar utang, mengadang. Iya, itu juga saya kalau dapat amplop tuh langsung. Iya. Sempau Erin lah gitu. Dapat kan? segini. Gitu ya.
Iya. Kalau nggak dapat amplop, Ya enggak, gimana bayar? Bos saya nggak ada. Oh. Gimana tuh Pak Prioritas Ustadz makan hukumnya? dulu. jangan nunggu amplop, takut nggak ada yang ngasih. Nah itu. Kan? Mang Adang. Ngarep-ngarepin Waduh. duit aja lu mah. Ini bayar utang nungguin amplop. Iya. Kalau nggak ada yang ngasih Kan amplopnya. kalau lebaran biasa banyak yang ngasih Iya Ustaz. sih, Ya. tapi kan takutnya nggak ada yang ngasih. Mudah-mudahan ada Ustaz. Iya, Ada kali dari Pak Ustaz. Mudah-mudahan, Ya, insya Pak Allah, insya Allah. Ya tuh. Nanti main ke rumah. Oh kan ada Pak Ustaz nanti Nih, bayar. disiapin opor-opor mah, karena apa itu kan namanya lebaran tuh harus bergembira gitu ya, jangan Bersukacita, sedih. ya. Iya, bergembira dengan keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakat. Itu lebaran. Di samping tadi Mang Adang sudah bajunya baru, Iya. gitu kan? Nah, itu juga nanti ketemu keluarga, silaturahmi, gitu tuh. Itu intinya makna daripada lebaran itu, yaitu silaturahimnya itu. Silaturahimnya, ya. Iya, bertemu dengan sanak keluarga. Makanya kenapa orang yang jauh kerjanya di Jakarta Pada mudik akhirnya mudik pulang. Itu pengen ketemu keluarganya. Itu tuh. Ya. Selain ketemu keluarga pada sibuk pada belanja baju lebaran tuh Pak Ustadz, Iya. itu gimana hukumnya Islamnya kalau lebih mementingkan beli baju daripada membersihkan diri gitu, membersihkan hati? Pak Mandi Ustadz? maksudnya? Ih, bukan. Membersihkan diri, mah mandi. Iya, Mpok. Tadi itu udah dibersihin hatinya, gitu kan? Ya. Udah saling maaf-memaafkan, ya kan? Udah ketemu dengan keluarga. Yang keduanya adalah bajunya baru. Sebab gini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari khutbah Idul Fitri, begitu melihat anak-anak yang sedang bermain, bergembira, ceria, tapi ada satu anak yang sedih, nangis. Akhirnya didatangin oleh Rasulullah. Nah, kenapa kamu sedih? Kok yang lainnya itu bisa bermain-main, bergembira? Dia jawabnya apa? Saya nggak kebeli baju baru. Oh. Anak-anak mau sedih kalau nggak diberikan baju baru. Saya juga sedih, Kalau Pak misalnya Ustadz. mau baju baru mengadang, udah gede mau udah ngalah aja. Suka sedih juga Pak Ustaz ngelihat yang lain bagusnya bagus-bagus. Sedih, udah umur segitu lu sedih. Makanya saya beli biar nggak sedih itu. Iya benar-benar nggak apa-apa. Jadi memang harus baju baru itu memang dipakai supaya lebih nambah gembira, juga nanggap semangat untuk beribadah. Berarti itu nggak apa-apa Pak Ustadz? Nggak apa-apa, memang disunahkan baju baru itu lebaran tuh. Nggak Tuh, apa-apa disunahkan. Dengerin tuh. Ya, tapi kan Oh, udah beli belum? ini Pak Ustadz udah dicoba. Udah Tuh, dipakai. kan ya tuh. Udah Dicoba dulu dipakai. Pak Ustadz, takutnya itu. Biasanya Tadi mah. 3. Untuk Iya. lebaran ini mau dipakai, kayaknya punya 2 ini. Iya. Punya 2 apa 3 ini yang baru nih. Itu. Yang satu udah dipakai nih. Iya. Wih, mantep. Tadi mah. Dari Iya. mana? Ngutang nggak? Enggak lah Pak Ustadz itu ini. enggak. dapat- Karena di kemarin saya ngelihat ada ibu-ibu yang kredit ke sini, dia ngambil 3. Ih, mana ada gue kredit nggak ada Ini ya. yang lewat itu, biasa ibu-ibu itu. Bener nggak? Enggak Pak Ustadz bohong, Enggak. Pak 12 Ustadz. kali bayar. Enggak. katanya. Bohong Pak Ustadz, terus enggak. Awas jangan bohong. Cash bayarnya emangnya Ya, dia kasbon. jangan dulu. bohong. Iya, Pak Ini kan Ustadz. masih belum puasa, gitu tuh ya. Pak Ustadz, Nah, kalau makna dari kemenangan itu sendiri apa sih Pak Ustadz? ya. Kemenangan tadi itu udah disampaikan bahwa selama 1 bulan kita telah melaksanakan puasa. Nah, di puasa itu kan ada menjaga hawa nafsu, kedisiplinan. Wih, marah-marah harus dijaga, jangan marah. Jaga mata Haus tadi ya. juga iya, haus juga harus ditahan, disiplin. Disiplin dari semenjak sahur, imsak sampai buka puasa. Coba. Pantes saja orang yang puasa itu pahalanya luar biasa. Gedenya itu. Tuh, makanya kenapa begitu nyampe di bulan di hari Lebaran, Idul Fitri,
sudah kembali suci bagaikan Kembali bayi fitrah. yang berlahir. Tuh hebatnya tuh, ya. Itu Dan kita ada. harus lebih baik dari sebelumnya Pak Ustadz ya. Enggak. Jadi selama bulan puasa dipertahankan sampai bulan Syawal kayak gitu ya. Tuh, gitu. Marah-marah aja. Tahan marah. Nah, saya mah Pak Ustadz baik hati, saya mah. Enggak, ada Pak Ustadz aja. Kalau nggak ada Pak Ustadz mah. Jadi bagi orang-orang yang beriman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadiminal ghaidha. Di situ ya. Bulan puasa itu bergemar bersedekah, berinfak. Tuh. Sebab kata ulama, satu piring kolak dibalas 1000 piring kolak. Tuh. Di mana nyimpennya itu enggak? Hah? Di mana nyimpennya? Kenapa? Kalau 1000 piring kolak. Susah nyimpennya. Bahasa itu mestilah, pahalanya Oh. mengeluarkan satu piring bagaikan mengeluarkan 1000 piring Pikiran saya pahalanya. ngasih satu piring kolak dapat 1000 piring kolak, saya bingung. Nggak Pahalanya Ya dijual aja. kulkas nggak ada, nggak pahalanya cukup. gitu tuh. pahalanya. Ibadat tarawih satu malam bagaikan 1000 Tuh. dapatnya malam tuh. Saking besarnya, saking mulianya bulan suci Ramadan tuh. Oh, fisarroi baik itu lagi ada, wadoroi lagi midarat, kan sodako tuh terbagi-bagi. Iya. Kalau kita punya uang, sodako uang. Kalau kita punya makanan, sodako makanan. Tuh, buat buka puasa di masjid. Dianterin biasanya sama anak-anak kita kumpul di masjid buat buka puasa. Kalau enggak punya, misalkan uang enggak punya, makanan enggak punya, ada sodako. Mana? Itu tersenyum. Tersenyum. Pok Irin tersenyum dengan Mang Adang. Ini sodako tuh. Kalau senyum-senyum sendiri Pak Ustadz. Gila. Biar sodako. Saya kan punya uang, jadi senyum aja Tuh, sodakonya. senyum santai mengadang malah itu tuh senyum ada jangan sendiri senyum sendiri kata orang mengadang gila udah Emang Pak Ustadz. Pak Ustadz, gimana nih kalau misalnya hari kemenangan ini biar bermakna banget Pak Ustadz. ya kalau bermakna banget itu setelah kita kemenangan begitu malam takbir walitukabirullah. Nah, perbanyak mengagungkan Allah. Takbiran. Kalau berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo bareng, Gitu. ayo bareng supaya hafal. Coba bisa enggak? Jangan nggak Bisa, hafal bisa, pokoknya. Pak Ustadz, bisa. Takbiran. Ayo Hafal, bareng coba. hafal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Aduh, merinding saya, Pak Ustadz. Biasa, Masya Allah. Ingat di kampung. Baik Ustadz. di rumah, di masjid, di tempat, di jalan, terus di mana-mana kita keluarkan takbir, gemuruhkan takbir. Yang penting kalau di jalan jangan mengganggu lalu lintas. Oh. Berarti boleh pawai itu ya? Pawai boleh. bergada Yang sambil penting jangan takbiran nggak apa-apa mengganggu Pak Ustadz. lalu lintas. Bergada sambil takbiran nggak apa-apa Pak Ustadz. Kenapa? Bergada sambil takbiran. Ya boleh. Emang begadang takbir sambil Boleh. begadang. Sambil minum, sambil ngopi, sambil makan Boleh. takbiran Makan, boleh. boleh. Mengagungkan nama Allah. Minum dulu. Minum dulu Pak Ustadz. Waduh, dari dan ngereket aja ini masih belum minum nih. Pak Ustadz, tadi kan bilangnya kembali suci. Itu maksudnya gimana sih kembali suci itu kalau lebaran tuh? Kalau ada orang-orang pada bilang kembali suci berwudu. nih. Hah? Berwudu. Berwudu. Masa ya berwudu? Iya, mensucikan diri berwudu. Di Kalau mau sholat juga kan harus suci Pak Ustadz ya. Betul. Harus ya berwudu emang dulu. bukan kayak gitu. Masa
Kita berarti kita suci terus dong kalau wudhu. Ya iya, kalau ketut wudhu lagi harus gitu. Bersuci namanya juga, mandi besar. Mandinya besar gitu, Nah, baknya iya, gede, baknya di- gede gitu, baknya Di baknya kali, gede. mandi besar di kali. Gitu. Iya. Ustaz ya. Kadang sama Pokir ini selalu aja debat nih. Emang Iya, Pak dia Ustadz mah nggak nih, tahu, dia dia nih. mah kayak gitu aja nggak tahu. Bersuci itu, berwudu. Iya. Mau berwudhu. Jadi nggak disalahkan gitu Pokir. Karena Oh, berarti. memang wudhu juga namanya bersuci. Iya, tapi kan ini kan Iya. suci, lahir kembali gitu, kembali suci gitu Pak Ustadz. Tuh mengadang tuh kembali suci tuh. Iya, tapi kalau berwudu tuh kembali suci, Pak Ustaz. Iya. Iya kan? Heeh. Bukan Coba, itu. Pak Ustaz mau sholat terus berwudu. Iya. Iya kan? Mm-mm. Harus bersuci dulu kan? Iya. Iya. Ya masa kayak gitu artinya bukan begitu kan Pak Ustadz, artinya sebenarnya. Jadi bukan mengadang, maksudnya pertanyaan ini kembali suci setelah menjalankan sebulan penuh kita berpuasa, maka kembali suci Idul Fitri, kembali fitrah, Fitrah. kembali suci. Tuh maksudnya itu. Selain harus berwudu. Suci daripada dosa-dosa kita yang sudah banyak itu, insya Allah terhapuskan dengan melalui melaksanakan bulan puasa, bulan suci Ramadan. Itu maksudnya. Iya kan, kembali kalau suci itu. wudhu mah itu suci dari najis. Iya, Suci. itu malah Berarti kita kayak bayi lagi, Pak Ustaz ya? kembali seperti bayi yang baru lahir. Gua mah bayi dia Kullu mauludin yuladul fitrah. Bayi yang lahir itu suci bersih tanpa dosa apapun. Jadi begitu Mang Adang sudah menyelesaikan puasa 1 bulan penuh, misalkan maaf Mang Adang ya, datang ajal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mang Adang meninggal dunia. Masuk Itu surga masih berarti. suci bersih, insya Allah masuk surga itu tuh, Mang Adang. udah berarti itu aja tuh. Tuh. Kalau mau Surga. itu Tuh, ajal. mau nggak? Ini aja duluan. Mikir-mikir dong. Kok gue duluan sih, orang kata Pak Ustadz tadi jelas-jelas langsung ke surga. Aneh banget. Aduh. Kalau Pak Ustaz, kalau yang suci gitu ada ciri-cirinya nggak Ustaz itu? Ya kembali suci kan tadi itu kan. Ada ciri-cirinya nggak? Ciri-cirinya seperti apa maksudnya orang yang memang dia benar-benar kembali suci itu? Iya, kembali suci itu bagi orang-orang yang beriman dan bisa melaksanakan 1 bulan penuh itu. Tuh ciri-cirinya. Dia bisa menjaga, mengendalikan dari hawa nafsunya di dalam menjalankan puasanya itu. Tadi itu hanya jangan sebatas kita lapar dan menahan dahaga saja. Mulut puasa, mata puasa, hidung puasa, telinga puasa. Itu banyak itu yang puasa. Artinya apa? Kalau mulut jangan menggibah, jangan membicarakan yang jelek-jelek orang lain. Itu tuh. Kalau hidung jangan mencium asal nyium-nyiumnya aja. Punya orang dicium. Ini juga. Apa itu? Awas Bang Adang. Juga telinga, jangan mutem ini aja ada orang ngomongin orang lain, ngintip sambil ngedengerin gitu tuh. Itu jangan lagi puasa. Mata juga puasa. Itu tangan juga puasa, gini ya. kaki Jangan lihat yang puasa. tidak-tidak ya. Semua jasad ikut berpuasa. Kenapa? Satu jasad ini adalah harus kompak, harus saling tolong menolong, bantu membantu. Kalau misalkan mata lagi melihat, mulut berbicara, jangan melihat itu aja. Itu dosa, haram. Tuh, nasehatin sama mulut. Begitu mulut misalnya ngomongin orang, kata mata, lu rewel aja ngomongin orang. Jangan dong. Tuh saling mengingatkan jasad kita juga. Tuh,
Ada yang ngambil uang suaminya, nggak bilang lagi, ngomong, lo jangan enak aja tangan, lo yang ngambil, ya tapi kan lo juga yang menyaksikan. Itu juga makanya harus kompak. Insya Allah kalau kita sudah menjaga semuanya itu, maka akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa datangnya Idul Fitri, kembali kita suci. Istiqomah lah ya. Iya. Terus sudah. gimana caranya Pak Ustadz menjaga biar kita tetap suci setelah Lebaran? Ya tadi itu. Istiqomah itu. Harusnya istiqomah. Jangan sampai udah selesai puasa, wah, balik lagi udah setelah balik pabrik. lagi. Balik lagi. Harusnya apa? Nah, ini balik lagi nih. Taat tajid menambah kebaikannya. Jangan gibah lagi, Po. Jangan udah. Gibah. Kalau bisa tingkatkan, makin ditingkatkan kebaikan kita. Itu tuh amal kebaikan kita tingkatkan, taat kita kepada Allah tingkatkan, tambahin. Tuh, gitu. Ini udah suci, udah bersih, kembali kotor lagi, kembali ke semula berbuat jelek lagi, ngomongin orang lagi. Saya gibah. terus Pak Ustadz ada salah Ada dia yang sendiri tuh. jualan, ibu-ibu langsung, Bu, Mak Ahmad itu kemarin beli mobil katanya. Oh, gitu. gitu. Kepo aja. Iya. Tadi aja saya mau itu langsung kepo. Itu Waduh. beli aja apa lagi itu tetangga yang Sifat beli. iri, Itu. sifat dengki juga harus dicegah. Jangan sampai irian, jangan sampai Dari dengki. Papua Lain, iya. sampai Rian Papua. Iya, waduh, karena dengki iri itu penyakit bagi kita. Besar penyakitnya itu. Tuh dengki tuh buat nyapu halaman. Iya, pemadonna, takut prasangka, Iya. gitu tuh ya. Jangan prasangka, lah ini dapat beli sebenarnya. Iya, Oh, kiranya tuh, kan itu. ngomongnya dapat utang. Iya. Ya kan itu. biasanya dia ngutang Pak Ustadz. Tuh, gitu. Iya, Kepo memang. tapi jangan menduga, jangan menyangka, tidak boleh. Iya, pemadonna, takutlah kamu kepada prasangka praduga yang jelek. Nih nanti dapat ngelebur pahala puasa kita. Berarti emang harus tetap istiqomah Pak Ustadz ya habis lebaran tuh. Itu tuh, jaga benar-benar. Nanti sudah lanjutkan, tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Jadi gitu caranya Pak Ustadz ya. ya. Gitu Bang Adang. Tadi Ustadz dengki, kata dia pangki Pak Ustadz tuh yang buat itu tuh. Buat Aneh nyapu. banget dia mah. Buat nyapu, iri dengki buat nyapu. Bukan itu maksudnya, woi. Apa itu? Ya kan tadi kata Pak Ustadz iri dengki, kata dia dengki mah pengki itu tuh yang buat itu sapu-sapu kata dia itu tuh Wih. Pak Ustadz. Waduh, Sampai gitu. menyimpangkan kata-kata ini. Iya emang. Aneh banget gitu. Jangan lagi puasa. Jangan. Tadi itu Pak Ustadz kembali lagi. Kalau kan itu kan maaf-maafan ya. Iya. Kayak silaturahmi itu kan udah mengakar banget ya di Indonesia ini. Di daerah lah. Kalau agama sendiri memandangnya seperti apa? Kan kalau di sana mah nggak ada kali Pak Ustadz, di luar negeri sana. Kalau lebaran itu kita mudik ya kayak gitu. Gimana tuh Pak Ustadz? Itu kan cuma tradisi di Indonesia doang. Iya. Ya maksudnya kalau dari pandangan agama gimana Pak Ustadz? Ya, kalau menurut pandangan agama, kalau dirinya merasa muslim wal muslimat, diharuskan itu harus saling memaafkan itu. Karena tadi itu ada hak agami itu. Kita ibadahnya khusyuk kepada Allah, tapi dengan tetangga hasud dengki. Tapi dengan tetangga kita misalnya mencaci maki. Nah ini makanya perlu adanya saling memaafkan. Apalagi momennya tepat di Idul Fitri, kembali yang suci, suci semuanya. Oh, kata Allah kamu sudah suci, tapi tetangga lo sebelah itu belum dimintain maaf, itu kan punya salah. Sana tuh minta maaf dulu, baru nanti suci beneran. Gitu Allah pun juga itu. Jadi ada halangan nantinya ini, kan ada sesama manusia. Kalau dosa sama Allah, innallaha ghafurur rahim, Allah Maha mengampuni. Tapi sesama manusia harus jelas.
minta maafnya harus langsung. Itu tuh. Makanya bagi orang yang beriman, jangan kita minta maaf dulu. Memaafkan itu yang paling baik. Sebelum minta maaf, sudah maafkan. Itu yang paling bagus itu tuh. Ada nggak kira-kira? Ikan biasanya Pak Ustadz maafin cuman formalitas aja Pak Ustadz, kayak gitu cuma minta, kayak dia nih, dia minta maaf ke Erina gitu kan, kayak udah lo gue minta maaf padahal hatinya dia nggak ikhlas minta maafnya. Jangan, tuh dalam luarnya harus bersatu itu mah, jangan Dalam cuma nggak tahu Pak Ustadz, dalaman orang nggak tahu. cuma yang formalitas tahu. doang katanya minta maaf sama Pak Ustadz. Misalkan, tapi juga tidak bisa menduga begitu. Karena lautan yang begitu dalam bisa diketahui dalamnya, tapi untuk menebak hatinya seseorang nggak bakalan ketemu. Mang Adang bagus dan tidaknya saya nggak tahu. Kok Irin hatinya bagus dan jujur tidak tahu, saya nggak bisa menebak-nebak. Tapi biasanya kebaikan itu muncul karena dari hati dulu. Kalau hatinya baik, bersih, suci, tidak ngerongrong, insya Allah amaliyah kelakuannya juga pasti bagus. Ini pusat loh, hati itu pusat. Itu tuh. Berarti kalau orang yang minta maaf cuma formalitas aja itu nggak usah dimaafin Pak Ustadz. Jangan gak dimaafin. Lebih bagusnya mah orang itu selalu memaafkan. Mau formalitas ke dia mah, mau apa ke, yang penting mah saya mah udahlah ikhlas memaafkan aja. Itu yang paling bagus. Itu yang paling bagus itu memaafkan. Memaafkannya ini yang paling bagus. Makanya kata-kata di Al-Quran itu wal afina anin nas, bukan meminta maaf dulu yang paling bagus, itu orang yang memaafkan yang paling bagus itu. Nah sekarang Irin minta maaf kepada Mang Adang. Kata Mang Adang, gak bakal saya maafin. Dosa kamu besar kepada saya. Karena kamu telah menduga-duga saya. Wah, baju ini dapat beli, bilangnya dapat ngutang. Iya tuh. Tuh, gimana tuh? Kalau begitu, coba. Ini mah emang Posik kayaknya itu deh pro Pak Adang sekarang nih. Itu semua salah dia mah. Nah, tapi hak orang yang bersalah itu mau minta maaf. Dan yang kedua, yang diminta maaf itu harus memaafkan. Itu haknya ya, haknya. Sekarang pokoknya minta maaf kepada Mang Adang karena Mang Adang tadi itu begitu. Nah, sekarang minta maaf ya Mang Adang ya, saya telah menduga-duga baju itu benar gitu dapat beli, tapi saya menduganya dapat utang. Minta maaf, kata Mang Adangnya nggak bakalan saya maafin. Nggak bakalan saya maaf. Gimana itu? Gimana sudah tuh, gugur empok mah, sudah gugur. Innalillah. Karena haknya sudah meminta maaf gitu tuh. Yang salah Mang Adang nggak mau memaafkan. Yang penting kita udah minta maaf ya Pak Ustadz. Ya sudah, kalau sudah minta maaf, sudah minta maaf, biasa saya salah. Misalkan nggak mau dimaafkan, itu haknya Mang Adang, tapi kita mah haknya sudah minta maaf. Mang Adang, Pak Erin, ya. Yang terakhir adalah untuk menyambut Idul Fitri, selamat hari Lebaran adalah wala'allakum tashkurun. Dasarnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwa kita diberi kekuatan, ya, diberi kekuatan menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sampai full, sampai selesai keadaan sehat walafiat. Ya, ketemu beberapa hari lagi ini Idul Fitri, maka kita ditambah kenikmatannya dan ditambah istiqomahnya, ditambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh intinya. Tuh. Ya. Kayak tadi Pak Ustadz tentang maaf-maafan lagi nih. Ada nggak sih adab untuk minta maaf? Misalnya kalau sesama umur minta maafnya gimana, sama orang tua minta maafnya gimana Pak Ustadz? Ya. Kalau secara adab, akhlakul karimah ataupun etika, yang lebih bagus itu kalau anak sama orang tua, anak memohon maaf kepada orang tua. Ya, utamakan itu.
Nah, kalau sama saudara, sama orang lain, mana umurnya yang paling rendah, yang paling muda, memohon maaf kepada yang tua. Tuh, maaf-maafan itu tuh. Ya. Nah, untuk selanjutnya dengan orang banyak itu lain, mau muda, mau tua, pokoknya di hari kemenangan, di hari lebaran, di hari kembali suci kita, semuanya harus saling memaafkan. Kalau lewat HP Pak Ustadz boleh nggak kayak gitu? Boleh saja kalau memang jauh. Kalau dekat misalnya Pok Erin, misalnya ke Geruya Lopang Indah orang tuanya masih kota Serang, lebih bagusnya dikunjungin. Wong jauh-jauh dari Jakarta pulang ke Jawa. Gimana? Tuh kan? Iya. Tuh saking kepengen ketemu orang tua, membahagiakan orang tua, meminta maaf selama 1 tahun kerja nggak ketemu dengan orang tua, mau tobat kepada orang tua. Tuh, gitu. Ya kan ada tuh Pak Ustadz kalau teman tuh chat WA, Rin, minta maaf ya, gitu. Ya boleh melalui HP itu karena memang sekarang tuh sudah zaman canggih ya. Jadi mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan ini chat dibaca, iya sama-sama boleh gitu tuh. Tapi kalau sama orang tua kalau dekat mah lebih bagusnya datangin itu orang tua. Karena kedatangan orang tua seorang anak kepada orang tuanya itu sangat dinanti oleh orang tua. Oh, apalagi jauh kerjanya, kepengen ketemu, kangen sama anaknya itu, ya, ya gitu tuh, Pak Iren tuh. Gitu. Jangan sama orang tua, maafin Maya, saya nggak bisa pulang, saya sibuk. Jangan gitu. Sesibuk apa masih di dunia. Ya, kan biasanya mikirin warta, mikirin dunia, sementara ini jauh dari orang warung tua. ini Ustaz. Awas pokoknya warung Warung segini Madura saja. ini mah. 25 jam sehari nggak tutup ini mah. Iya, Madura juga kalah. Nungguin warung segini aja sibuk sampai nggak mudik. Iya. Waduh. kan jauh Pak Ustadz, bikin apa beli tiketnya mahal. Kan dikumpulin bos tadi ya, alasan aja emang. Tahun kemarin juga gitu. Udah ngumpulin itu. Bang Pasunya pulang alasan lagi. Jangan. Ada ininya nggak sih Pak Ustadz biar kita tetap istiqomah di bulan Syawal setelah Amalannya apa? amalannya ada nggak? Maksudnya apa biar kita tetap istiqomah gitu? Ya. Tetap. Ya amalannya kalau kita amalan itu amalan sesuai dengan yang sudah kita lakukan di bulan puasa, gitu kan? Iya. Amalannya itu baca dzikir, tadarusan di bulan puasa itu kan. Tapi kalau sudah mengena di hati, sudah terbiasa, itu bulan Syawal juga akan kangen dengan itu. Kangen dengan ya. itu, terbawa Jadi itu, kebiasaan itu terkebiasaan nantinya itu tuh. Karena bulan puasa rajin sholat 5 waktu berjamaah gitu tuh misalkan nggak berjamaah juga sholat nggak pernah tinggal, akhirnya sudah terbiasa melaksanakan bulan Syawal itu tuh. Itu insya Allah. Iya Pak Ustadz, kalau misalnya ada nih kan udah minta maaf tapi orang itu pendendam terus nggak mau maafin, itu puasanya nggak diterima berarti Pak Ustadz? Itu tadi itu tuh mengadang itu minta maaf kok kiri diterima apa tidak tadi itu? Puasanya nggak diterima? Diterima. Kalau puasanya mah gitu. Kalau masalah sah ya sah. Kalau diterima urusan Allah Subhanahu wa taala itu mah Nggak ada yang tahu ya. nggak ada yang tahu. Seperti kita sholat, sudah memenuhi syaratnya sholat itu, sudah sah sholatnya, urusan diterima dan tidaknya itu urusan Allah. Kita menjalankan puasa sebagaimana mestinya kita laksanakan sebagai dengan hukumnya. Nah, kalau sudah memenuhi syarat kesahan puasanya, gitu tuh urusan diterima itu urusan Allah. Jagalah hati, jangan sampai lagi puasa nyanyi lagi dia. Jagalah. Kotori. Itu tuh. Ustadz, kalau misalnya nih kan
bentar lagi kan mau lebaran ya. Mm-mm. Bentar lagi mau lebaran. Iya. Merasa kurang optimal tuh di bulan puasanya. Gimana Pak Ustadz itu? Saya merasa kurang tahun ini. Gimana tuh Pak Ustadz? Puasanya ada yang batal. Enggak, maksudnya kan masih kurang beribadahnya, masih ada yang misalnya ada yang bolong-bolong gitu puasanya. Iya, Gimana tuh? puasanya. Iya, puasanya. Nah, ini nih. Tapi ingin merasakan biar Idul Fitrinya tidak sia-sia Iya. gitu gimana? Iya. Karena kita kan baru sadar di ujung-ujung nih. Kadang kan ya udah ada awal ya, pas ujung-ujung iya ya mau udah Iya. mau beres. Kita itu kalau berbuat dosa, meninggalkan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala, terima dengan kedosaan kita. Jangan sampai berbuat dosa tapi tidak diterima. Tidak, dalam hatinya itu nggak merasa berdosa. Ya. Kayak contoh misalkan, harusnya puasa itu dilaksanakan sebulan penuh, jangan sampai tinggal. Itu tuh. Ada salah satu hari ataupun 2 hari yang ditinggalkan. Pertanyaannya, ditinggalkan ini apakah ada udzur apakah tidak? Sebenarnya hukum itu gampang. Kalau misalkan ada udzur, nah, pepergian jauh, sakit, misalkan tuh diperbolehkan untuk buka puasa. Tapi nanti ke depan ke sana itu diwajib dikodoni yang tertinggal itu. Itu tuh. Nah, terus bagaimana kalau ditinggalkan secara sengaja? Orangnya sehat, tapi meninggalkan puasa. Nah, itu yang berat itu, Pak. Itu yang berat itu tuh. Yang meninggalkan tanpa udzur itu yang berat. Jadi pesan-pesan apa ya kesimpulannya Pak Ustadz? Nah, jadi kesimpulannya adalah selama kita melaksanakan ibadah puasa, satu, harus kita benar-benar puasa serentak jasad kita. Bukan berarti menahan hawa nafsu dahaga saja, namun jasad kita semuanya ini harus ikut berpuasa. Nah, supaya benar-benar terciptakan dengan namanya Idul Fitri, kembali suci. Hari kemenangan, hari kegembiraan akan dirasakan setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah dengan jerih payah, menahan segala-gala yang diharamkan Allah. Tuh, itu tuh. Ya. Mudah-mudahan semua kita di sini, Pak Irin, saling memaafkan, Mas Adam juga saling memaafkan, kita semua memaafkan, dapat optimal, dapat maksimal kita mendapatkan hari yang suci itu, hari yang fitrah itu. Amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong Pak Ustadz, bajunya baru ini. Waduh, saya mau dari kemarin belum beli, mau dibelikin. Ini Mang Adang tuh pakai Mang Adang. baju Mang Adang aja. Mau beliin baju saya enggak? Iya, nanti Saya mau Ustaz. biasa aja nih bajunya Tahun ini. depan lah. Insya Allah ya tahun Iya, depan insya ya. Allah tahun depan Mudah-mudahan Mang Adang rezekinya banyak. Amin, amin. Pak Irin juga sama, gitu rezekinya. Ingat sama Pak Ustadz. Oh, Pak Ustadz rahmatullah itu tuh saya belikan baju gitu. Hebat itu Mang Adang. Ya. Ya, Boleh punya pantun boleh itu. Punya. Punya pantun Pak Ustadz kita nih. Saya nggak punya pantun. Ya udah kita aja lah Pak Ustadz yang Ya pantun. udah, mangga silakan. Oke. Sarung bersih, baju pun rapi. Cakep. Cakep. Burung merpati terbang ke taman. Cakep. Sholat Idul Fitri di pagi hari. Singgah sebentar di ranting jati. Alhamdulillah. Mari lupakan salah dan iri Di hari yang penuh ampunan. agar hati bersih dan berseri. Mari sucikan hati dan juga diri. Mari kita bersama-sama mengucapkan Minal aidin wal wal faizin. faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri. Selamat.